Sekarang kita ke pemangkasan kedua ya, bonsai murbe motif. Waktu itu motif piramid ya pemangkasan pertama, tapi akan lebih tepatnya ini motif parabol ya, karena nanti ini dibentuk setengah bola nantinya ya, jadi seperti parabol nantinya gitu. Nah ini batang yang akan kita pangkas. Ini hasil pemangkasan pertama udah tumbuh. Kita lanjut dengan pemangkasan kedua. Pemangkasan kedua ini identik dengan pembentukan ranting. Nah kita buang dahan-dahan yang tidak diperlukan. Sekali lagi pemangkasan kedua identik dengan pembentukan dahan-dahan kecil atau dengan ranting. Tapi bukan berarti pemangkasan kedua tidak bisa membentuk dahan besar atau dahan pokok ya, bisa ya, tapi lebih identik dengan pembentukan ranting. Kita potong agak ke bawah, lebih mendekat ke pangkal tunas ya. Karena dengan dipotong di lebih dekat ke pangkal tunas itu tunas-tunas baru akan lebih banyak muncul. Kita buang semua daunnya. Nah ini dahan yang besar juga kalau tidak dijadikan batang pokok kita pangkas aja. Nah seperti ini pemangkasannya. Ini lebih mendekati ke batang tunas. Jadi tunas baru nanti akan lebih banyak. Beda dengan pemangkasan tahap pertama karena di situ pembentukan dahan. Sementara ini lebih identik ke membentuk ranting-ranting kecil ya. Jadi yang nantinya untuk dibuahkan. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa membuat bonsai murbe itu tidak hanya fokus ke bentuk ya, atau ke keindahan batang, tapi bagaimana caranya agar tanaman murbe bisa berbuah. Nah dahan ini bisa dijadikan sebagai dahan pokok, bisa dibuat untuk dahan induk. Kita buang semua daun-daunnya. Kalau yang layak dijadikan untuk batang pokok, kita jadikan batang pokok ya, agar lebih rimbun. Tapi kalau memang tidak layak ya jangan, kita pangkas pangkalnya aja. Nah ini dahan yang layak untuk dijadikan sebagai batang pokok. Kita buat lilit. Saya menggunakan kawat kecil. Nah kita samakan ketinggian dan panjangnya, karena ini dijadikan sebagai batang tahap yang paling bawah. Ini dijadikan batang induk juga. Nah ini juga layak untuk dijadikan sebagai batang pokok atau dahan pokok, dahan yang besar, dahan yang tidak untuk dibuahkan ya, tapi untuk batang induknya, dahan induknya.
kita samakan juga panjang dan tingginya. Kita potong panjangnya sama dengan dahan-dahan yang lain yang berada di tahap yang paling bawah. Nanti ini rata ya. Nah, selanjutnya ke dahan yang berada di tahap kedua, yang di atasnya, berarti di atas dahan-dahan yang berada di posisi tahap yang paling bawah. Ini lebih pendek ya dari batang yang pertama, lebih pendek dari dahan yang berada di tahap paling bawah. Kita buang juga semua daun-daunnya, kita buang, kita pangkas bagian mendekati ke pangkal, sisakan 1 atau 2 mata tunas. Di sini juga sama, kalau layak untuk dijadikan batang pokok, kita jadikan batang pokok, karena tahap kedua masih bisa membentuk batang-batang pokok ya. Nah, ini yang layak untuk dijadikan sebagai dahan pokok. Untuk pemotongan batang pokok kita sesuaikan dengan panjang yang kita harapkan. Nah, kita bentuk tingginya sama dengan dahan yang lain yang ada di posisi tahap kedua. Tinggi dan panjangnya sama. Nah, tingginya sama. Kita pangkas lebih pendek dari batang yang berada di tahap paling bawah. Nah, ini juga layak untuk dijadikan sebagai batang induk. Kita buat juga. Tinggi dan panjangnya samakan dengan dahan-dahan yang lain yang berada di tahap kedua. Panjangnya samakan, tingginya juga samakan. Ini dahan-dahan yang tidak dibutuhkan kita buang, tunas-tunas yang tidak dibutuhkan. 1, 2, 3 ya. Nah, ini tahap ketiga, tahap yang paling atas, karena saya membentuknya dengan 3 tahap. Nanti hasilnya setengah lingkaran ya. Setelah tumbuh ini akan membentuk setengah lingkaran. Kita pangkas dahan-dahan yang tidak kita butuhkan, buang semua daun-daunnya. Nah, kenapa saya buang semua daunnya? Dengan dibuang semua daun itu pertumbuhan tunas baru lebih cepat dibandingkan dengan daunnya tidak dibuang. Jika daunnya dibuang, itu tunas lebih cepat tumbuh. Kita buang semua daunnya.
Tunas-tunas yang tidak dibutuhkan juga kita buang. Nah, nanti seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Lihat, batang paling bawah lebih panjang, batang kedua agak pendek, dan batang yang tahap ketiga berada di tengah sebagai poros. Ini hasil pemangkasannya. Nah, ini setelah 1 minggu udah kelihatan, udah tumbuh tunas-tunas baru. Hanya itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.